Gonjang-ganjing di internal Partai Golkar dikhawatirkan oleh publik bisa menimbulkan persepsi negatif begitu soal masa depan demokrasi Indonesia. Lantas saudara, pelajaran politik apa yang bisa kita ambil dari situasi yang muncul belakangan ini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan analis politik senior Fahri Ali. Pak Fahri, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Terima kasih, masih ingat saya. Selalu Pak Fahri. Yeah. Pak Fahri, kita bicara soal situasi di Partai Golkar. Melihat apa yang muncul belakangan, bagaimana Anda membaca langkah politik yang diambil oleh Golkar? Golkar itu sebuah partai kumpulan dari bintang-bintang yang kemudian kalau satu naik itu berarti yang lain idle, artinya nggak kepake. Nah, mereka pada masa lalu kemudian membuat partai-partai, misalnya Surya Paloh membuat partai Nasdem. Prabowo Subianto membuat partai Gerindra, lalu mantan Panglima TNI Wiranto dengan handranya. Ya, mereka merasa mereka berhak untuk memimpin. Begitu kemudian tidak ada tempat di Golkar, mereka bikin partai sendiri. Gitu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang kalau mau kasarnya ya berduit, mereka mampu membiayai program-program politik mereka sendiri gitu. Kalau begitu harusnya Partai Golkar tidak terkalahkan dong. Tidak terkalahkan gitu. Jadi kalau misalnya Luhut mau maju sekarang ini, dia nggak akan susah untuk ya membiayai program politiknya, misalnya untuk merebut Golkar gitu. Lalu kemudian ada muncul ya, itu ada Idrus Marham, lalu kemudian ada Ketua MPR Bambang Susatyo, ada juga macam. Menteri Bahlil. Itu adalah tokoh-tokoh yang mereka tidak perlu cari uang kemana-mana karena mereka sendiri sudah punya uang. Gitu. Nah, sehingga itulah salah satu ciri dari Golkar yang membuat posisi Golkar menjadi sangat dinamis. Bukan di dalam konteks pemikiran, tetapi di dalam konteks memperebutkan posisi-posisi penting di dalam Golkar. Gitu. Jadi Golkar sangat berpotensi digembosi dari dalam untuk merebut tadi kekuasaan tadi. Betul. Itu yang terjadi yang terjadi sekarang ini kelambanan ya. Yang dilakukan oleh ketua umum sekarang ini. Nah, sebenarnya tahun 2018 atau 2019 saya sudah datang ke Airlangga Hartarto untuk mengingatkan dia, Airlangga, Anda adalah satu-satunya ketua umum partai yang scholar karena Anda lulusan dari Monash University, salah satu universitas terbesar di Australia. Golkar itu adalah tempat di mana kaum teknokrat di masa lalu terakomodasi. Sekarang di dalam politik yang berlangsung 10 tahun terakhir ini, itu gagasan-gagasan yang bersifat teknokratik tidak muncul. Malah ya terjadi semacam proses deintelektualisasi di dalam wacana publik Indonesia sekarang. Anda bisa mengisi kekosongan itu gitu. Dan Anda melihat dia tidak melakukan itu? Saya kira mungkin dia berusaha melakukan itu ya, tetapi ya tidak sesuai dengan apa yang saya maksudkan. Mestinya dia merenungkan ya. Kalau Anda di dalam situasi politik ya yang bersifat mass base, artinya bahwa Anda harus punya massa untuk Anda menjadi pemimpin, seperti Megawati yang tidak tergantikan karena dia punya massa, seperti Jokowi sekarang ini karena massa kemudian itu terpesona dengan pemimpin-pemimpin. Tetapi kemudian tidak terjadi sebuah debat yang secara intelektual accepted. Inilah seharusnya yang diisi oleh Golkar. Airlangga maupun Golkar itu seakan-akan seperti kehilangan orientasi. Mau berbuat apa? Kalau dia bertindak sebagai mass base ya, political parties, misalnya mereka tidak punya massa karena tidak ada pemimpin yang bersifat harismatik di situ. Ini hanya terjadi di masa kepemimpinan Airlangga atau juga terjadi di masa kepemimpinan sebenarnya yang lain? Di masa-masa yang lalu pun itu terjadi. Nah, tetapi situasi Airlangga sekarang ini lebih spesifik karena narasi pada tingkat publik sekarang ini itu menjauh dari proses intelektualisasi. Jadi Anda mau mengatakan bahwa selama kepemimpinan Airlangga, Golkar kehilangan rohnya? Kalau kita lihat ya, Pak Fahri, ada nama Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi ketua umum Golkar. Ada nama Bambang Susatyo ya, betul. Ada juga nama Bahlil. 3 nama ini menurut Anda? Mereka
tidak bisa dibilang berasal dari kalangan kaum teknokrat. Jadi seorang pemimpin Golkar itu harus gabungan ya antara teknokratisme lalu kemudian pengetahuan tentang masa. Mereka adalah sosok-sosok yang mampu membawa itu tadi yang Anda sebutkan. Tidak. Seorang Luhut Binsar Gitu. Panjaitan pun? Saya kira tidak. Di dalam pengertian ya akan mengulang ya apa yang dilakukan oleh Airlangga sekarang ini gitu. Dalam konteks politik ini gitu. Nah, kalau itu bergabung kan semakin berat posisi dari Airlangga sekarang ini gitu. Kan diibaratkan posisi Airlangga sekarang seperti buah si malakama ya. Iya. Mau memilih yang mana di sini? Dorongan kepada Airlangga itu segera menentukan sikap politik mau ngapain ini Partai Golkar, karena kita tahu pemilu sisa sebentar lagi. Tapi di sisi lain sebagai seorang Menko, ia juga sedang menghadapi situasi hukum. Menurut Anda ini adalah situasi yang berbahaya untuk Airlangga sekarang? Sangat. Langkah politik apa yang bisa menyelamatkan dirinya? Langkah-langkah politik yang dilakukan dengan bertemu dengan Puan itu artificial, berada pada tingkat kulit ya. Hanya luarnya saja? Ya, dan cuma bersifat sementara efeknya. Karena apa? Kalau dia kemudian bergabung dengan PDIP misalnya gitu, dia dapat apa gitu. Airlangga mestinya ya mulai merenung langkah-langkah politik apa yang harus dilakukan ya, yang punya dasar-dasar yang lebih kuat daripada percikan-percikan yang berlangsung sekarang ini gitu. Oke. Itu yang tidak dipunyai, dan saya tidak tahu orang-orang yang ada di sekitar dia gitu. Apakah memberikan ya masukan atau nasihat gitu. Oke. Nah, satu-satunya jalan bagi Airlangga adalah dia menyatakan gagasannya, menyatakan kesiapannya gitu. Walaupun terlalu terlambat gitu. Dan jangan tanya saya apa yang harus dilakukan karena waktunya udah terlalu pendek gitu. Jadi perdebatannya hanya soal itu di dalam Golkar sekarang ini gitu. Mereka tidak bertanya tentang ide Airlangga apa. Tidak ada yang bertanya satupun. Hanya meminta kesiapannya Hanya Airlangga. minta kesiapan untuk jadi presiden gitu. Pak Fahri, kalau misalnya begini, Airlangga misalnya sekarang sudah mengambil sikap, kemudian menentukan, meskipun belum disebutkan ya dia akan merapat, tapi menyebutkan ada kata titik temu, ada sejumlah titik temu. Mungkin Golkar akan merapat ke PDIP, mendukung Ganjar Pranowo. Apakah itu bisa menyelamatkan dia dari tuntutan internal? Iya, bisa. Posisi Airlangga sekarang ini dia perlu kawan di dalam atau di luar. Salah satunya PDIP, dia bisa cari lagi kawan yang lain gitu. Tapi bukan kawan di luar ya, koalisi gitu. Kalau dia di luar koalisi malah lebih berbahaya lagi posisi politiknya gitu. Nah, misalnya dia ke perubahan gitu ya, Anda mau bilang. Pak Fahri, kalau kita bicara soal Golkar, analisa Anda, seberapa besar pengaruh Golkar ketika dia berkoalisi misalnya dengan PDIP atau mungkin ketika dia berkoalisi dengan Gerindra? Kalau saya mau konsisten dengan pikiran saya tentang teknokratisme ya, mungkin kalau dia dengan PDIP itu lebih saling mengisi gitu, mungkin gitu, karena PDIP punya massa gitu, Golkar ada kemampuan teknokratiknya gitu. Nah, kalau kemudian ke Gerindra, itu berarti mereka tidak saling melengkapi, karena ada unsur-unsur teknokratik juga di dalam Gerindra, gitu. Ini saya ngomong benar-benar agak serampangan ya, karena saya seharusnya melakukan studi dulu tentang itu. Tetapi ya, at least ya, mereka itu punya pandangan yang sama, gitu. Oke. Nah, tapi persoalannya adalah bahwa penyatuan Golkar dengan PDIP atau misalnya dengan Gerindra itu kan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Karena mereka kan harus berkompetisi mendapatkan dukungan dari rakyat. Mereka harus mengiklankan diri mereka sendiri walaupun tidak ya menjelekkan orang-orang lain atau partai-partai lain, tetapi mereka kan harus memuji partai mereka kan gitu. Nah, di dalam situasi ini sebenarnya hubungan ya apakah dengan PDIP maupun dengan Gerindra itu kan tetap saja hubungan yang bersifat kompetitif. Jadi lagi-lagi memang posisi dari ketua umum Golkar itu memang sangat krusial bagi partai mereka masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya kita sedikit menyimpang ya melihat Mbak Mega ya,
memimpin partai PDI Perjuangan misalnya jauh sangat aman itu tadi karena tidak ada bintang-bintang di sana dan tidak akan muncul bintang karena bintangnya dua dan only di partainya Prabowo gitu Gerindra tidak mungkin muncul bintang di sana gitu. Nah jadi ya pasar yang sebenarnya ya di dalam pasar politik itu hanya ada di dalam Golkar. Menurut analisa Anda, mana yang paling aman bagi Golkar? Berkoalisi dengan PDIP, berkoalisi dengan Gerindra, atau membentuk poros keempat? Saya cenderung poros keempat. Kalau kata amannya dibuang ya, gitu. Nah persoalannya sekarang short termnya ya, jaga pendeknya itu kan cari aman dulu gitu. Iya. Maka dia sama saja pilihan dia. Sepanjang masih ya di dalam pengaruh presiden, gitu, maka Gerindra atau PDI Perjuangan sama saja. Kalau saya ubah misalnya, apakah kalau Golkar membuat koalisi atau poros baru, itu menguntungkan bagi dirinya? Menguntungkan bagi dirinya, kedikdayaannya, harga dirinya. Lalu kemudian dia tidak dianggap sebagai pengikut gitu, karena dia kan sejatinya pemimpin. Ya. Dari dulu sejatinya adalah pemimpin ya. Gitu. Memang sebaiknya dia mengambil sebuah risiko yang diasingkan ya oleh yang dianggap kawannya sendiri, tetapi dengan itu dia bisa membangun jati dirinya gitu. Menurut Anda, apa yang terjadi di Golkar saat ini itu benar-benar hanya masalah dari internal saja atau sebenarnya ada yang menggembosi dari luar? Ya, bisa dari luar juga nggak apa-apa gitu. Dari luar di dalam pengertian kalau Luhut ya kita anggap seorang tokoh, seorang menteri ya, lalu kemudian dengan kapasitas kemampuan pengaruhnya bisa kita anggap dia bagian dari luar. Kita tidak memandang Luhut sebagai Golkar? Ya, tidak. Karena dia masuk Golkar kan baru. Gitu. Dalam posisi Luhut sekarang ini, dia bisa masuk ke partai mana aja. Tapi dia memilih untuk ke Golkar. Ada yang dia cari di situ? Gitu. Saya kira mulanya mungkin begitu. Gitu. Nah, jadi itu yang mungkin kita anggap sebagai kekuatan luar gitu. Nah, tetapi pemicunya itu karena kelemahan internal yang berlangsung gitu. Tapi akan semudah itukah kemudian menggulingkan Erlangga? Tinggal loyalitas internal gitu. Apakah ya para fungsionaris Golkar sekarang ini itu mati-matian menyelamatkan Erlangga gitu? Atau, nah kita balik. Apakah kepentingan Erlangga itu berbagi dengan kepentingan fungsionaris sekarang ini gitu? Itu akan menguji loyalitas. Itu akan menguji gitu. Melihat kisruh yang ada di Partai Golkar ya. Kemarin misalnya ketika Erlangga diperiksa di Kejaksaan, ada pengawal Erlangga yang berteriak kepada wartawan yang dengan kata-kata ancaman. Kemarin juga ketika Gerakan Muda Golkar membuat acara itu juga mengancam wartawan. Kalau saya katakan mematikan demokrasi. Betul. Boleh kita katakan begitu Pak Fahri? Iya, bukan hanya demokrasi gitu, mematikan Golkar gitu. Jadi memang Golkar sekarang ini harus merenung sedalam-dalamnya, melihat posisi mereka dalam keadaan krisis. Dan setiap krisis itu selalu memunculkan ide-ide baru. Nah, justru sekarang inilah mereka harus melakukan diskusi yang mendalam. Oke, meskipun kalau kita bicara gitu. Kisruh Golkar ini bukan kisruh baru ya, setiap jelang pemilu selalu muncul kisruh-kisruh Golkar. Tapi ini yang harus jadi titik balik buat Golkar. Iya, di samping ya ada bintang-bintang lain ya yang tidak sabar untuk naik. Erlangga sendiri itu tiba-tiba dipanggil oleh Kejaksaan. Nah, para pemimpin sebelumnya itu tidak mengalami hal yang sama gitu. Bagaimana situasi Golkar ini bisa berpengaruh pada masyarakat, Pak Fahri? Nah, sekarang ini ya, menurut saya apa yang terjadi pada partai-partai politik itu tidak lagi berkaitan dengan masyarakat gitu. Partai-partai telah menjadi tontonan saja. Jadi kayak langkah ketemu Muhaimin, langkah ketemu Puan Maharani dan segala macam itu
itu bukan sebuah langkah signifikan. Sudah lama sekali rakyat hampir 10 tahun ini itu tidak disajikan oleh langkah-langkah politik yang signifikan untuk menggantikan kata langkah berani ya dalam konteks ini gitu. Dan rakyat membutuhkan itu sekarang. Rakyat membutuhkan. Dan kalau Golkar berani mengambil sikap itu akan mendapat hati rakyat. Saya yakin. Dulu Ismail Suni kan mengatakan pers ya sebagai salah satu pilar demokrasi. Betul. Universitas sebagai pilar demokrasi. Dua ini kemudian tidak jalan secara maksimal. Rektor-rektor satu pun tidak ada lagi yang berbicara. Kalau kemudian mereka tidak berani lagi berbicara atau malah menghalangi mahasiswa untuk berbicara, gitu, ada sesuatu yang salah di dalam sistem politik kita. Oleh partai politik itu sendiri, oleh elit partai. Oleh elit partai dan oleh para aktivis yang bergabung di dalam pemerintahan sekarang ini. Mereka tidak bisa melakukan evaluasi. Gitu. Itu yang saya katakan tadi. Situasi politik kita ini itu sangat ditandai ya oleh keterpesonaan massa kepada tokoh. Iya. Gitu. Bukan kepada sistem, bukan kepada pemikiran. Jadi kalau kita bicara Pilpres 2024, semoga calon-calonnya mampu menghadirkan gagasan, ide, sehingga tidak hanya soal pesona sang tokoh, tapi juga ide dari sang tokoh. Setuju, saya setuju. Baik, Pak Fahri, terima kasih sudah berbagi pandangan. Tentu kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan sekali lagi semoga Golkar menemukan kembali jati dirinya. Very good, I like it. Terima kasih Pak Fahri Ali, analis politik senior, sudah berbagi pandangan di Diluh. Sehat selalu Pak Fahri.